Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Ham Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang saya ucapkan kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan keselamatan serta kesehatan kepada kita untuk dapat berkumpul pada siang hari ini. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Kak Dina Nazriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah statistika. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Amelia Dusta Fitri dengan NIM 211301022 sebagai moderator yang akan memimpin diskusi pada hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu deskriptif dan inferensial, kemudian ada populasi dan sampel, kemudian ada tipologi data dan hipotesis. Adapun teman-teman saya yang akan membacakan materinya, yaitu pertama ialah ada saya sendiri, kemudian ada Naomi Indrayani Simbarani, kemudian ada Ferzi Aryansyah, kemudian ada Yolanda dan Sisilia. Kepada teman saya yang akan membacakan studi deskriptif dan versus inferensial, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sisilia Maharani Berlina Purba dengan NIM 211301025. Di sini saya akan membawakan tentang studi deskriptif versus inferensial. Statistik deskriptif adalah mengatur, meringkas, dan mengkomunikasikan sekelompok pengamat numerik. Statistik deskriptif menggambarkan sejumlah besar data dalam satu angka atau hanya dalam beberapa angka. Yang kedua, statistik inferensial adalah menggunakan data sampel untuk membuat perkiraan umum tentang populasi yang lebih besar, dan statistik inferensial menyimpulkan atau membuat tebakan cerdas tentang populasi. Soal yang kedua, apakah statistik pada bagian partisipan di studi 1 tergolong deskriptif atau inferensial? Jelaskan. Studi 1 tergolong deskriptif karena mengatur, meringkas, dan mengkomunikasikan, dan mereka telah mengatur jumlah yang akan diteliti dan secara tidak langsung karena melalui media sosial. Di sini peneliti telah membuat 100 orang yang akan diteliti, tetapi peneliti tidak melakukan secara langsung, tetapi melakukan media sosial seperti Facebook ataupun aplikasi sosial lainnya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Soal yang ketiga, apakah statistik pada studi 1 bagian result tergolong deskriptif atau inferensial? Jelaskan. Pada studi 1 yang digunakan adalah statistik inferensial karena menggunakan data sampel. Soal yang keempat, untuk studi 2, identifikasi dan bedakan sebanyak-banyaknya statistik yang bersifat deskriptif dengan bersifat inferensial. Statistik deskriptif hanya terbatas dalam menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Bertujuan memberikan paparan karakteristik, data, dan informasi. Sedangkan statistik inferensial selain mencangkup statistik deskriptif juga dapat digunakan untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dan sampelnya. Sedangkan statistik inferensial melakukan analisis dan menarik kesimpulan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ferzi Aryansyah sendiri dengan NIM 21021. Di sini kita akan membahas tentang apa itu perbedaan dari populasi dan sampel, dan yang kedua kita akan membahas tentang suatu kasus yang mengenai populasi dan sampel tersebut. Yang pertama, mari kita kaji tentang pengertian populasi dan sampel. Seperti yang ketahui di dalam PPT tersebut, bahwasanya populasi itu adalah suatu keseluruhan data subjek yang akan diteliti dan biasanya itu disebut sebagai parameter. Dan yang kedua yaitu pengertian sampel. Sampel itu hanyalah bagian kecil dari populasi, bahkan hanya beberapa persen saja yang diambil dari populasi tersebut yang akan diteliti, yang akan menjadi bahan penelitian. Mungkin itu saja dari populasi dan sampel. Dan yang kedua kita akan membahas tentang kasus yang dipaparkan mengenai populasi dan sampel tersebut. Kasusnya bisa dibaca di kasus pemicu yang ada di
JCR yang telah disampaikan oleh Kak Dina. Di sini hanya terpapar pertanyaan dan jawabannya saja. Pertanyaan pertama yaitu dari pemahaman Anda, slide selanjutnya. Pertanyaan pertama, apakah objek yang ingin diteliti? Di sini objek yang diteliti adalah golongan darah yang paling dominan di Indonesia. Dan pertanyaan kedua, apakah subjek yang ingin diteliti? Subjek yang ingin diteliti di sini adalah sampel darah dari total 560 orang di Indonesia, yakni 100 orang di kota Medan, 200 orang di kota Jakarta, 50 orang di kota Yogyakarta, 20 orang di kota Malang, 150 orang di kota Surabaya, 10 orang di kota Bali, dan 30 orang di kota Jayapura. Pertanyaan ketiga, apa yang menjadi populasi di dalam penelitian tersebut? Yang menjadi populasi di dalam penelitian tersebut adalah golongan darah orang Indonesia. Dan pertanyaan terakhirnya adalah, apakah yang menjadi sampel di dalam penelitian tersebut? Yang menjadi sampel dalam penelitian tersebut adalah golongan darah dari 560 orang di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan nomor 2. Saya serahkan kepada moderator. Kepada rekan saya, slide selanjutnya, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu Nomin Riani Sibarani dengan NIM 21019. Setelah menjawab pertanyaan 1 dan 2, perhatikan kembali studi 1 pada materi pemicu, tentukan poin-poin yang tergolong populasi sampel keduanya atau bukan keduanya, dan jelaskan jawaban Anda. Yang pertama itu, 100 orang partisipan penelitian. 100 orang partisipan penelitian ini adalah termasuk sampel, karena mereka adalah objek atau sesuatu yang akan diteliti dalam penelitian, serta merupakan bagian dari populasi dalam penelitian. Yang kedua, semua orang di bumi. Semua orang di bumi itu termasuk populasi, karena mereka merupakan keseluruhan yang diwakilkan oleh 100 orang partisipan sampel yang dalam penelitian tadi. Yang ketiga yaitu semua penilaian yang dapat diberikan terhadap honesty keempat orang dalam skenario itu termasuk sampel karena merupakan suatu hal yang bisa diteliti dan diambil kesimpulannya. Yang keempat, semua penilaian yang dapat diberikan terhadap kompetens keempat di dalam skenario itu adalah termasuk sampel karena penilaian dari partisipan itu adalah suatu hal yang dapat ditarik kesimpulannya melalui penelitian tersebut. Lalu pertanyaan yang kelima, bila saja seekor monyet or any other animal in this world memiliki kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap honesty dan kompetensi keempat orang di dalam skenario penelitian, apakah penilaian sang monyet dapat menjadi sampel dalam penelitian? Ini tergantung, yaitu jika karakteristik dari populasinya adalah semua makhluk hidup, maka monyet termasuk dalam sampel. Jika karakteristik dalam penelitian, karakteristik populasi dalam penelitian tersebut adalah manusia, maka penilaian dari monyet ini tidak bisa dijadikan sebagai sampel. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baiklah, selanjutnya saya Yolanda Ivana dengan NIM 21024 akan melanjutkan dari teman saya tipologi data. Dari sumber bacaan pokok Anda, jelaskan apa yang maksud dengan data. Data nominal, data ordinal, data interval, dan rasio. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Data ini bersifat lepas atau tidak berhubungan satu sama lain. Contohnya ialah, misalnya, data jenis kelamin siswa dikategorikan menjadi laki-laki yang diwakili angka 1 dan perempuan diwakili angka 2. Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang memiliki dua kategori sekaligus atau angka yang digunakan di sini hanya sebagai kode atau simbol sehingga tidak dapat dilakukan operasi. Data ordinal adalah data yang fenomon objek disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat rendah ke tinggi atau sebaliknya. Dengan jarak atau rentang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri kategori yang dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama.
Data ini dicirikan dengan urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai 0 atau mutlak. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Jadi kalau data 0 berarti tidak memiliki arti apapun. Contoh, berat bayi di mana bayi A beratnya adalah 3, bayi B adalah 2, dan bayi C adalah 1. Jika dilihat menggunakan skala rasio, berat badan bayi A 3 kali lebih besar dibandingkan bayi C, dan berat bayi B 2 kali lipat dari bayi C. Selanjutnya, dua, pada materi pemicu bagian partisipan, di studi 1 dan 2, peneliti melaporkan jenis kelamin pada partisipan penelitian tergolong tipologi data jenis apakah jenis kelamin tersebut. Menurut diskusi kami, penelitian pada studi 1 dan 2, bagian partisipan sama-sama menggunakan tipe data ordinal. Pertanyaan yang ketiga, masih di bagian partisipan di studi 1 dan 2, peneliti melaporkan usia pada partisipan. Tergolong tipe data apakah usia di dalam penelitian tersebut? Menurut hasil diskusi kami, menggunakan tipe data interval, karena dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut. Misal, keduanya memuat cara yang sama, yaitu secara online dan menggunakan peserta sama yang memberikan informasi. Slide selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan lagi, nama saya Melody Sapitri dengan NIM 2113010022, di mana nomor 4 itu adalah di dalam materi pemicu, secara spesifik studi 1, peneliti meminta partisipan mengurutkan keempat orang dalam skenario penelitian dari yang paling jujur sampai yang paling tidak jujur. Tergolong apa tipe data yang didapatkan peneliti dari respon para partisipan? Jawabannya adalah data ordinal. Kenapa data ordinal? Karena peneliti disusun, karena partisipan disusun berdasarkan besarnya, yaitu dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi, dan atau sebaliknya, yaitu jarak atau rentang tidak harus sama. Kemudian yang kelima adalah pertanyaannya, di dalam studi 2, peneliti membagi partisipan ke dalam 2 kelompok eksperimen, yaitu kelompok efektif dan tidak efektif. Apakah tipe data yang dihasilkan di atas prosedur ini? Jawabannya adalah data rasio. Kenapa data rasio? Karena kelompoknya yaitu jarak sama dan mempunyai nilai 0 absolut. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya, pertanyaannya yang pertama ialah, pada bagian hasil penelitian, peneliti biasanya mengungkapkan secara implisit hipotesis-hipotesis yang ia ajukan. Dapatkah Anda mengidentifikasi dan menyatakan secara eksplisit hipotesis-hipotesis yang diajukan oleh peneliti studi pertama? Jawabannya ialah studi pertama menyatakan penelitian secara eksplisit karena peserta menempatkan orang B sebagai orang yang paling jujur dan kompeten. Turki PhD menunjukkan bahwa mereka menilai orang B lebih jujur daripada orang A. Kemudian ada nomor 2, yaitu dalam pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nul atau HO. Dari studi 1, dapatkah Anda memformulasikan HA dan HO yang dilakukan peneliti secara eksplisit? Jawabannya adalah dari kalimat tersebut. Turki HSD menunjukkan bahwa mereka mengelompokkan person B lebih jujur daripada person A. Person C and person B, so that mereka menunjukkan rata-rata kompetensi pada keempat orang itu berbeda.
jawaban dari kalimat tersebut menghasilkan hipotesis alternatif HA karena terdapat hubungan antara hipotesis dengan hasil atau result. Untuk hipotesis 0, HO-nya tidak ada karena sudah terbukti HA-nya. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Maaf. Tentunya materi ini tentunya diskusi atau presentasi pada hari ini tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu kepada Ibu dan teman-teman semua, jika ada yang memberi saran dan kritikan, saya persilakan.